Waktu awal buka itu emperan toko ukurannya hanya kurang lebih 3 kali 11 meter. Kalau di Joglo bakso pikul enak ini luasnya kurang lebih sekitar kalau yang depan itu kurang lebih sekitar 1.100 meter. Kemudian yang belakang ini juga kurang lebih sekitar 1000-an meter lah. Betul itu. Hari pertama buka itu tidak ada 15 porsi laku, Mas. Tidak ada 15 porsi? Tidak ada 15 porsi. Luar biasa. Sekarang yang di Joglo ini sekarang karyawannya berapa, Mas? Ya, di Joglo bakso pikul enak ini kurang lebih terakhir saya data itu ada 35 anak. Assalamualaikum teman-teman inspiratif resimen kuliner. Wah, hari ini saya berada di Joglo Bakso Pikul Enak di daerah Banglen Widodo Martani Sleman. Hari ini saya bersama ownernya langsung, beliau Mas Ardian, pemilik Joglo Bakso Pikul Enak. Di sini saya akan banyak bertanya-tanya tentang inspirasi usaha. Wah, ini beliau ini kan bisa dibilang wirausahawan sukses. Jadi nanti kita akan tanya-tanya, ulik lebih dalam lagi tentang usahanya beliau. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua tentang usaha dunia perbaksoan. Nah, ini kita langsung aja ke Mas Ardian. Ya, Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Surya. Saya owner dari warung rakyat Joglo Bakso Pikul Enak, ya. Dimana warung ini adalah konsep warung yang semua masyarakat bisa menikmati sajian masakan yang ada di Joglo Bakso Pikul Enak ini. Menu utamanya adalah bakso. Mas, ini bisa sedikit diceritakan nggak tentang Joglo Bakso Pikul Enak, terutama perjalanannya dari awal sampai ke sekarang ini, di titik sekarang ini. Dulu Mas Ardian itu sebelum terjun ke dunia perbaksoan itu atau kerja apa dulu, mungkin bisa diceritakan dulu kenapa sekarang malah milih dagang bakso ini, Mas. Monggo, Mas. Ya, baik, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada, ya, saya adalah owner dari warung rakyat Joglo Bakso Pikul Enak, ya, dimana saya akan menceritakan sedikit tentang apa ya istilahnya, sebuah kisah perjalanan karir. Nek karir iki dhuwur banget, tapi kisah klasik di masa sekolah. Kurang lagu nih selalu saya. Perjalanan hidup. Kisah perjalanan usaha. Yang mana usaha ini merupakan usaha saya dengan istri, Mas. Ya, diawali pada tahun 2016. Nah, waktu itu kita mencoba untuk membuat eksperimen, eksperimen alias coba-coba, betul sekali. Karena ketika saya jalan sama istri, kemanapun pergi, ya, ketika perut lapar, yang pertama kali dicari itu adalah bakso. Kedua, mie ayam. Baru ketiga yang lain, Mas. Nah, kemanapun itu selalu aja makan bakso. Nah, sampai mukanya kayak bakso. Bunder. Nah, akhirnya di tahun 2016, ya, saya dan istri saya mencoba memulai pertama untuk mengkonsumsi sendiri, ya, membuat adonan bakso, ya. Kira-kira ini layak jual atau enggak? Wah, betul. Gitu. Kira-kira layak jual atau enggak? Ketika dites, yang ngetes cuma saya sendiri sama istri berdua saya. Sama istri ya. Wah, ini layak dijual ini, Beb. Gitu. Terus akhirnya singkat cerita memberanikan diri untuk membuka warung kecil-kecilan lah, Mas. Oke. Ya. Berarti dulu awalnya nggak di sini ya, Mas? Enggak, ini adalah yang kedua. Kedua. Untuk yang pertama bakso pikul itu ada di Tajem. Daerah Tajem. Ya, bakso pikul enak yang ada di Tajem. Ya, awal buka itu saya dan istri saya hanya di emperan toko. Berarti cuma di pinggir jalan emperan toko gitu, Mas? Ya, emperan toko pakan ternak waktu itu. Jadi nunggu warung ternak dulu, itu tutup. ya.
Baru setelah itu kita buka. Ya sekitar kurang lebih sekitar jam 4:30 lah. Oh, baru buka sore ya berarti? Ya, buka sore sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ya, alhamdulillah pertama itu hanya gerobak pikul itu Ya. sama 2 buah tikar sama 1 meja. Itu cuman berdua sama istri atau sudah ada yang sudah membantu? ada yang membantu. Ada yang membantu. Ya, waktu itu ada Mas Roni sama Mas Topik. Nah, itu saudara atau teman atau Tetangga. Oh, tetangga. Ya, dimana mereka yang membantu karena waktu itu saya kan masih kerja di Biro Perjalanan Wisata. Oh, Ya, semacam apa? Tour guide, Mas? Ya, Oh, saya jadi tour guide, tour guide, ya. freelance tour guide. Nah, dari situ ada yang membantu, terus kemudian setelah itu di tahun ke-2 2018, nah akhirnya saya menentukan untuk memilih salah satu. Nah, Oh, mau kerja sebagai tour guide atau wirausaha? wirausaha, Dagang bakso. dagang bakso. Dagang bakso. Nah, gitu. Di tahun 2018 ada saya memilih salah satu. Nah. Nah, saya harus istilahnya gantung raket. Oh iya, Nah, nek namplek ini gantung raket berarti pensiun ya istilahnya. gantung kokar. Gantung kokar. Gantung gitu. kokar. Enggak, ini gantung mic. Oh iya, tour guide ya, di Oh, bus ini, Mas ya? Di dalam kendaraan Iya. biasanya pegangannya Mic, mic, ya. mikrofon. Nah, saya harus gantung mic, Mas. Gantung mic. Nah, tahun 2018. Karena di tour guide itu jadwal kan sudah masuk 1 tahun sebelumnya, Mas. Betul. Nah, 2018 itu saya memutuskan untuk berhenti atau resign, tapi saya harus menyelesaikan jadwal yang sudah masuk yang saya terima. Menyelesaikan tanggung jawab. Ya, itu tepatnya akhir 2019. Baru selesai semua. Ya, 2019 selesai semua. Terus kemudian alhamdulillah Allah memudahkan usaha ini. Ya, kalau istilahnya jatuh bangun, pahit manis, asam getir ya sudah dilewati ya. Dari tahun 2016 sampai 2019. Kemudian Allah memudahkan tahun 2020 akhirnya kita buka yang kedua di Joglo Bakso Pikul Enak. Oh. Ya, Kalau di sana namanya bakso pikul enak ya, Mas? Itu masih buka nggak, Mas? masih, Oh, sampai sekarang masih buka ya. Ya. Sekarang yang di sini Joglo Joglo Bakso Pikul Pikul Enak. karena memang bangunannya Joglo ya, Mas ya. Betul, ini juga atas masukan dari pelanggan ketika makan di Bakso Pikul Enak yang di Tajem itu beberapa masukan, Mas cari lokasi atau tempat yang enak buat menikmati bakso, Mas, gitu. Karena di sana kan hanya di emperan toko. Di emperan toko ya. Pernah itu kejadian ketika musim hujan, nah banyak yang makan di situ. Nah, di tepi jalan itu ada genangan air, Mas. Wah, nyiprat, Mas. Wah, kuahnya nambah, Mas. Kuahnya nambah, cipratan itu, Mas. Iya. Mantep. Ya, saya pura-pura nggak tahu, terus mereka senyum-senyum aja gitu, Mas. Tambah kuah. Tambah kuah. Nah, terus akhirnya 2020 ya Joglo Bakso Pikul Enak ini beroperasi. Oh, ini kan kalau saya lihat ini kan tempatnya luas banget ya, Mas. Yap. Nah, kalau dibandingkan dengan yang di Bakso Pikul Enak dulu sampai Ya. sekarang itu, kalau dulu itu kalau kira-kira diukur meteran itu paling berapa, Mas? Warung kan di emperan toko itu. Ya, waktu awal buka itu emperan toko ukurannya hanya kurang lebih 3 kali 11 meter. 3 kali 11 meter gitu. 3 kali Itu bener-bener di pinggir jalan emperan toko ya, Mas? Benar-benar di pinggir jalan. Dan sekarang pun masih ada. Cuman bedanya sekarang sudah agak mundur ke belakang. Karena jadi tokonya sudah diakuisisi. tokonya sudah diakuisisi. Tokonya sudah Bakso, diakuisisi ya. Bosnya dur banget. Nah, itu kan yang dulu kan sekitar 3 kali 11 itu ya, Mas ya. Ya, Nah, ya. kalau yang di sini ini kan kalau saya lihat itu kayak gede, Mas. Gede banget, Mas. Ini kalau di sini ini kira-kira lahannya itu seberapa gede, Mas? Ya, kalau di Joglo Bakso Pikul Enak ini yang ada di Dusun Banglen, Kelurahan Widodo Martani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, itu luasnya kurang lebih sekitar kalau yang depan Ya. itu kurang lebih sekitar 1.100 meter. Kemudian yang belakang ini juga kurang lebih sekitar 1000-an meter lah. Jadi totalnya ada kurang lebih sekitar 2000-an lebih ya. Lebih ya. meter ya. Kurang lebih 2000-an ya, Mas. Iya, betul. Dan Wah. alhamdulillah warga di sini luar biasa, support sekali dengan usaha ini. Wah, Gitu. mantap.
ya dari sisi lahan parkir juga dibantu, kemudian penataan parkir juga dibantu warga sekitar. Jadi kerjasama dengan warga itu tetap ada ya Mas? Ya. Dan itu mutlak ya? Ya, itu harus Ya. Pemberdayaan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Wah, luar biasa ini ditiru buat kalian-kalian yang punya usaha, jangan lupa memberdayakan masyarakat sekitar karena itu benar-benar poin terpenting dalam sebuah usaha. Ingat, memberdayakan masyarakat sekitar itu pokoknya wajib hukumnya. Kalau bagi kalian yang buka usaha, contohnya seperti Mas Ardian ini, cuma jualan bakso, teman-teman. Dulu di awal cuman emperan, sekarang lahannya 2000 meter persegi. Luar biasa. Oke Mas, kita tanya selanjutnya Mas. Siap. Dulu itu kan zaman masih di bakso pikul masih yang di Tajem itu kan karyawan cuman berapa Mas? Dua. Nah ini sekarang yang di Joglo ini sekarang karyawannya berapa Mas? Ya, di Joglo bakso pikul enak ini kurang lebih terakhir saya data itu ada 35 anak. 35 anak Ya, 35 anak dan 6 di Tajem, berarti ada 41. 41. Ya. Berarti sini sama sana itu 41 total. Ya, Wah, ada keluar. 41 anak. Ini Mas di Joglo bakso pikul enak ini bukanya itu dari jam berapa? Ya, kalau di Joglo bakso pikul enak ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 21.00 atau jam 9 malam. Ada hari tertentu tutup gitu? Ada nggak Mas? Ya, kita libur itu sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Ya, di setiap hari Kamis di minggu terakhir. Kamis minggu terakhir. Wah, Ya. itu kenapa Mas kok tutup Ya. itu Mas? Malam Jumat, Mas. Oh, malam Jumat. Oh iya. Malam Jumat. Tapi di sini tak yakin malam Jumatnya pasti hal-hal yang positif Mas. Iya. Apa Mas? Iya dong. Malam Jumatnya kita manfaatkan untuk baca surat Yasin. Pengajian istilahnya. Ya, Nah, surat Yasin dan pengajian bareng-bareng dengan karyawan. karyawan. Oke, mantep Mas. Wah, luar biasa. Mas, di sini kan kayaknya tempatnya itu kan luas dan ini ramai banget ya. Selalu ramai banget, alhamdulillah ini Alhamdulillah. laris banget luar biasa. Di sini kan otomatis banyak yang apa ya, butuh misalkan ada apa tempat sholat. Nah, ini kan saya lihat juga fasilitas apa friendly kids banget ini. Iya. Nah, ini bisa disebutin Mas. Yang di Joglo bakso pikul ini fasilitas di sini apa aja Mas? Ya, oke. Di Joglo bakso pikul enak ini ada beberapa fasilitas yang bisa dinikmati sambil kita kulineran Mas Dimas. Betul. Ya, kita menyediakan musola, terus kemudian ada toilet bersih, ya, ada di 2 tempat toiletnya, ada di sisi selatan juga ada di sisi timur. Ya. Kemudian kami juga menyediakan area makan sesuai dengan keinginan, misalkan ada yang pengen duduk lesehan juga ada, Atau duduk di kursi ya. duduk di kursi jadul juga ada, kemudian duduk di tepian sawah pakai tenda juga ada. Wah. Ya, atau yang mau duduk di gubuk sawah di belakang itu Ada ya? ada juga ya, sambil menikmati suara kodok kungkong tuh lah. Itu sensasi tersendiri itu. Ya, terus kemudian kita juga ada lahan parkir yang cukup luas, yang mana lahan parkir itu bisa diakses untuk bis ukuran besar. Wah, karena di sini ya sudah menjadi destinasi wisata kuliner. Joglo bakso pikul enak itu menjadi destinasi wisata kuliner. Jadi kalian kalau ke sini mau rombongan, nggak usah bingung parkirnya di mana. Di sini parkir bis aja masuk, apalagi cuma montor Itik Kiprit. Wah. Itik Kiprit. Yang ini Mas, ini kan banyak anak-anak nih, banyak mainan anak-anak ini dulu berkonsep berfriendly kids ya, jadi apa ramah anak gitu. Itu ada ceritanya itu Mas. mainan Gimana anak. ceritanya itu Mas? Saya kan punya 2 anak, yang satu umurnya sudah 12 tahun, yang satu umurnya baru 4 tahun. Jadi Cowok semua, selisihnya cewek semua? Cowok semua. Oh, cowok semua. Nah, awalnya ini mainan anak saya. Oh, gitu. Mainan anak saya. Dan ketika mainan anak saya itu turun ke bawah, gitu, maksudnya turun ke bawah di halaman depan itu, Iya. nah, kok anak-anak yang lain tuh juga Ikut mainan. Ya. Wah. Berawal dari situ, Mas. Kita tambah satu lagi, oh ternyata pada suka gitu. Tambah satu lagi, nah Makin rame. bapak ibunya makan, anaknya Anaknya mainan. main-main. Wah, Nah, bener. gitu. Giliran makannya selesai, anaknya
baru mau minta makan, kan bisa order makan lagi. Wah, ini inspirasi nih buat kalian ya. Jadi selain merayu dengan makanan, rayulah anaknya. Jadi kalau anaknya makan, orang tuanya pasti makan, karena kan biasanya anak itu kan kadang nggak habis. Yang menghabiskan pasti orang tuanya. Oh ya Mas, di sini kan pasti otomatis menu andalan adalah bakso. Betul. Betul lah. Selain bakso, Ya. di sini tuh ada apa aja Mas? Oke, kadang beberapa pelanggan yang setelah masuk ke dalam warung ini Ya. itu kaget Mas. Kagetnya, oh ternyata tidak hanya bakso aja, ada menu-menu yang lain. Karena nama warung ini sudah ada kata baksonya, Bakso. jadi identik ketika membaca Stereotipnya ke sini pasti makan bakso. bakso. Ya. Padahal ada menu yang lain. Ada menu yang lain. Apa Ada tuh? menu ayam kampung ada, ayam kota ada, bakar ada, goreng ada, kemudian ada nila, kemudian ada sop iga Mas, Oh iya. ada iga bakar, kemudian ada juga yang suka dengan pecel, kita juga ada sego pecel, Komplit. komplit. Nah, kemudian ada juga yang mungkin barangkali ketika mengajak keluarga ke Joglo Bakso Pikul Enak ini, kebetulan ada nenek atau kakek yang mau ngersakake mangut. Wah, ada. Nah, ada Wih, juga ada istimewa. mangut. Ada mangut nila, ada mangut lele. Nah, nanti sampai manggut-manggut nanti. Nah itu nih biasanya Mas, kalau bakso itu range harganya berapa Mas? Kayak yang bakso sama yang non bakso itu kurang lebih Oke. range. Karena kan slogannya warung rakyat, Betul. pasti murah. Betul. Nah ini kalau boleh Ya. tahu range harganya berapa Mas? Oke, karena kita konsepnya mengambil tema warung rakyat, Ya. nah, yang diharapkan adalah semua kelas bisa masuk. Oh iya. Nah, semua kelas bisa masuk. Kita mulai dari harga bakso itu murah aja, 13,5. Wis, murah meriah. Murah meriah. Setempatnya sekeren ini, segede ini, makan Iya. cuma 13 ribuan. Mantep. Nah itu kan yang bakso Oke. ya Mas ya? Ya. Mulai range gitu. Kalau yang non bakso itu? Kalau yang non bakso ada menu ayam goreng. Ya. Nah, ayam goreng sekitar kurang lebih sekitar 16-an ribu dah. Gitu. Kemudian yang paling tinggi itu hanya iga bakar. Wah ada saja. iga, ada iga bakar. Ya, Itu iga sampai bakar berapa? itu range-nya sekitar 30 ribu. 30 ribuan di kita. Oke, nah ini kan selain makanan, minuman Mas. Di sini sih. Oke. Tapi sebelum ke minuman, ini saya tanya dulu. Best sellernya menu makanan di sini apa Mas? Semua best seller. Wih, istimewa semua best seller coy. Wah, berarti ini kita langsung tanya minuman nih. Wah, ini Oke. minumannya di sini apa aja Mas? Ya, bagi yang suka dengan wedang-wedangan, kita ada wedang serai, kemudian ada wedang ini yang banyak dicari ini juga. Ini ada wedang bajigur. Wah, Wah, ini juga Bajigur. andalan ini. Bajigur enak bajigur. banget. Bajigur itu. Wah, itu anget-anget enak. Hangat-hangat ya. Wah. Atau menu yang dingin juga ada Mas, lain hangat. Ada es teler, kemudian ada es campur, Wah. kemudian ada es tape hijau susu. Wah, Tape ketan Mas ya. yuh mantap. Warna hijau-hijau. Favorit Mas. ini. Wah, dicoba. Oh, dicoba bisa cek ombak sekalian Mas. Cek ombak. Oke, gitu. Nah ini Mas, di depan saya ini ngawe-ngawe Mas. Ini kan berarti snack di sini ada. Nah ini kan gedang goreng. Wah ini berarti kan ada pisang goreng di sini snacknya. Ada. Selain pisang goreng apa aja Mas? Nah, kita untuk snack ada pisang goreng, Iya. kemudian ada pisang goreng selimut. Apa Nah, itu Mas pisang goreng selimut? Pisang goreng selimut ini pisang yang diselimuti dengan keju coklat susu. Mantep. Ini berarti ditaburi keju coklat susu gitu ya Mas? Yes. Wah. Ada juga mendoan. Kemudian selain mendoan juga ada kentang goreng. Wah ini. Ini coming soon Mas. Komisioner apa? Rondo Royal. Wih, Rondo Royal, tape goreng kalau kalian nggak tahu Rondo Royal itu. Ini orang Jogja itu bilangnya Rondo Royal. Coming soon Bukan is Rondo coming. Kembang loh ya, Rondo Royal. Ampun, gue bukan istrinya. Oh ya Mas, ini sekalian tanya kan, berarti kan dulu awal masih di Tajem gitu. Ya, Itu dulu kalau bisa tahu, nah kalau bisa tahu, ini dulu modal awal di sana itu apa ya tanya berapa atau gimana Mas? ya. Kan Oke. otomatis kan nggak belum segede sekarang kan, masih berapa tadi berdua berempat tadi ya. Nah itu kan berarti ada modal awal yang dimulai gitu. Ya, betul sekali Mas Dimas. Waktu awal-awal buka itu, Ya. itu sebetulnya modalnya tidak besar. Ya.
kita waktu itu hanya satu buah kompor, ya, kompor turbo tapi ya, kompor turbo, kemudian gerobak pikul. Itu sebetulnya bukan gerobak khusus untuk bakso, tapi gerobak soto. Oh, gerobak soto. Nah, waktu itu kita cari di barang bekas. Nah, karena maklum lah waktu mau buka kan dananya terbatas. Ya. Nah, adanya di situ hanya gerobak soto. Nah, ketika saya cari di sana, awalnya mau cari gerobak bakso, tapi di situ adanya gerobak soto. Akhirnya kita beli, ya kita beli itu. Itu seingat saya kalau nggak salah 900.000 Mas harganya. Gerobaknya itu ya? Gerobaknya. Kemudian satu meja sama 2 buah tikar. Satu meja, 2 buah tikar aja? 2 buah tikar. Ya, waktu itu kita buka kan lesehan, karena di emperan toko. Ya, berarti awalnya cuma dari satu meja sama 2 tikar sama gerobak soto. Sama gerobak soto. Ya, gerobak soto itu karena tempatnya juga kecil terbatas, ya. Dan waktu itu ketika awal buka juga belum banyak yang tahu. Ya. Jadi awalnya kita kasih nama bakso enak gitu. Bakso enak? Ya. Belum ada pikulnya? Belum. Nah, pikulnya itu setelah ngelihat-lihat gerobak yang saya pakai itu. Kemudian karena gerobak yang saya pakai gerobak pikul, bentuk pikul ya, saya selipkan di tengah antara bakso enak, jadi bakso pikul enak. Wah, luar biasa. Nah, Mas, ini berarti kan masih kecil ya itu? Itu dulu, awal-awal itu sampai berapa kilo daging, Mas? Di awal itu 2 kilo. Baru 2 kilo daging itu? Iya, 2 kilo. Itu masih ingat nggak kalau 2 kilo itu kira-kira jadi berapa porsi? 2 kilo itu bisa jadi kurang lebih sekitar 50 porsi. 50 porsi? Ya, saya ingat betul itu. Hari pertama buka itu tidak ada 15 porsi laku, Mas. Nggak ada 15 porsi? Tidak ada 15 porsi. Luar biasa, mantap. Mas, jualan kayak gini itu kendalanya apa, Mas? Biar orang tahu itu, kalau ini kan banyak tadi udah menginspirasi banyak ya. Ini kan sekarang kita tanya kendala-kendalanya biar orang bisa mengantisipasi. Jadi kendala-kendala jualan bakso itu apa, Mas? Ya, yang jelas karena kita jualan makanan, Mas Dimas. Ya. Jadi makanan itu yang menikmati adalah pelanggan semua. Dan pelanggan itu pasti nggak bisa dibohongi, Mas. Oh iya? Iya. Penting gitu. Misalnya kue asin, ya mesti akan dirasakan asin. Misalkan itu manis, ya pasti akan dirasakan asin. Manis gitu. Ya. Nggak mungkin kok kuahnya itu asin tapi ngomongnya manis. Nah, berarti jadi, biasanya kalau bilang manis itu karena lihat saya. Nah, kue manis. Nah, karena itu kita menjaga sebisa mungkin menjaga konsistensi rasa. Berarti ada quality control di produk. Betul. Satu itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita selalu terbuka dengan saran, kritik, masukan dari pelanggan. Oh gitu ya. Jadi harus salah satunya mendengarkan saran dan kritik dari pelanggan. Wah, betul. Kalau cuaca itu pengaruh nggak, Mas? Jalan panas gitu. Alhamdulillah semakin ke sini akses antar bangunan kita sudah connect. Jadi kita tertutup. Jadi ada koridor yang menghubungkan. Jadi panas ataupun hujan, insya Allah tidak akan terganggu. Oke. Jadi karena ada pengembangan sebenarnya, pengembangan dari belinya sendiri untuk memodifikasi tempat supaya demi kepuasan pelanggan intinya kan begitu. Nah ini Mas kan warung ini ramenya luar biasa. Kok bisa rame itu kuncinya apa tuh, Mas? Satu, jangan lupa setiap hari kita selalu beribadah dan minta. Minta terus, pokoknya minta terus. Ya. Kita kalau nggak minta pasti nggak akan dikasih. Betul. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua terkait dengan usaha ini bagi teman-teman yang mau memulai dari nol. Wah ini dengarkan ini menginspirasi nih. Inspirasinya di sini, geng. Apa, Mas? Singkat cerita dan ini saya ingat-ingat betul. Ya. Jika memulai usaha, mulailah dari yang kecil. Oke. Ya. Karena apa? Karena sesuatu itu kalau kita mulai dari yang kecil, resikonya juga akan kecil. Ya, kita nikmati prosesnya. Ya, ketika menikmati prosesnya, kita perlu penambahan ini, baru kita tambahkan, perlu dievaluasi ini, kita evaluasi,
perlu diluaskan, kita luaskan, sehingga perkembangan semakin besar itu waktu yang akan berjalan. Ya. Waktu yang akan menjawabnya. Nah, gitu. Tapi kalau kita buka dengan langsung besar, resiko juga akan besar. Ya, karena ketika awal buka itu satu pelanggan kita belum tetap. Oh iya, baik. Betul. Masih pada ganti-ganti ya. Ya, kalau kita udah punya pelanggan tetap, ya kita berkembang dikit demi sedikit. Nah, itu salah satu tips dari saya kaitan dengan bagaimana teman-teman memulai usaha. Jangan takut, selebihnya nekat.